Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Satria Mardani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Terpadu. Nah, anak-anak sekalian, di dalam video pembelajaran kelima kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang kondisi alam Indonesia. Nah, sebelum Bapak mulai materi pembelajaran hari ini, ada baiknya jangan lupa subscribe, share, like, and comment video pembelajaran ini guna perkembangan di masa-masa yang akan datang. Nah, anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas yaitu tentang kondisi alam Indonesia. 1. Keadaan fisik wilayah. A. Kondisi geologis Indonesia. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sementara lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung berapi di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, aktivitas pergerakan lempeng bumi tersebut dinamakan aktivitas tektonisme. Kondisi di atas dapat terjadi karena adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen dan apa itu tenaga eksogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun, seperti gerakan tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sementara tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang bersifat merusak, seperti pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Nah, berdasarkan kecepatan gerakan dan luas wilayah yang terkena pengaruh, tektonisme dapat dibedakan menjadi 2. 1. Gerakan epirogenesa, yaitu gerakan pembentuk benua. Nah, anak-anak sekalian, dulu bumi ini adalah satu kesatuan wilayah daratan. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kita ingat pada zaman es, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu adalah satu kesatuan wilayah daratan. Tetapi karena adanya gerakan epirogenesa, sehingga Pulau Sumatera dan Pulau Jawa terpisah, yang dipisahkan oleh Selat Sunda. 2. Gerak orogenesa, yaitu gerakan pembentuk pegunungan. Nah, anak-anak sekalian, dapat kita ketahui bahwa tipe gunung api di Indonesia adalah tipe gunung api strato atau kerucut berlapis. Strato artinya lapisan. Oleh karena itu, badan gunung api ini terdiri dari lapisan-lapisan lava yang bercampur dengan hasil vulkanis lain seperti debu, pasir, kerikil, dan lain-lain. Campuran yang dikandung ini memungkinkan endapan pada lereng gunung sehingga gunung api semakin tinggi menjulang ke atas. Contoh seperti pada gambar berikut ini. Nah, karena Indonesia berada pada wilayah cincin api atau Ring of Fire dan berada pada pertemuan 3 lempeng aktif, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan akan terjadinya bencana seperti tsunami,
gempa bumi, dan gunung meletus. Bencana gempa bumi seringkali terjadi pada pertemuan lempeng seperti di wilayah pesisir Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik ataupun gempa vulkanik. Nah, anak-anak mungkin masih ingat bahwasanya pada tahun 2004 kemarin, Indonesia dilanda bencana tsunami yang sangat besar yang terjadi di Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam, yang mana akibat bencana tersebut mengakibatkan ribuan nyawa melayang. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Aktivitas tektonik selain dapat menimbulkan bencana gempa bumi, juga dapat menimbulkan bencana susulan, yaitu tsunami atau gelombang pasang. Jadi arti dari tsunami itu adalah gelombang pasang air laut. Sementara aktivitas vulkanik terjadi sebagai akibat meletusnya gunung berapi. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lain ke permukaan bumi. Ciri-ciri gunung api yang aktif adalah adanya kawah atau rekahan. Berikut ini adalah gambar persebaran gunung berapi aktif di wilayah Indonesia yang berbentuk seperti cincin, mulai yang tersebar dari ujung timur sampai dengan ujung barat, dari Banda Aceh sampai ke wilayah Papua. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Bentuk muka bumi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 13.466 buah pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri atas wilayah daratan 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.257.483.000 km persegi. Bentuk-bentuk muka bumi yang seperti sekarang ini merupakan hasil dari pekerjaan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga geologi tersebut menghasilkan berbagai relief tertentu di permukaan bumi atau yang sering disebut dengan bentang alam. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, sungai, dan sebagainya yang sekaligus merupakan satu kesatuan atau landscape. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia. Apa itu peta fisiografi? Peta fisiografi adalah peta yang menggambarkan suatu wilayah, daerah, atau negara berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan garis bujur, posisi dengan daerah lain, batuan yang ada dalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut. C. Kondisi iklim Indonesia. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia termasuk ke dalam daerah yang beriklim tropis.
karena terletak di antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan, di mana daerah ini merupakan daerah peredaran matahari semu tahunan. Kedudukan matahari semu mempunyai pengaruh terhadap suhu udara, tekanan udara, dan kelembapan bumi bagian utara maupun bumi bagian selatan. Sebagian orang seringkali salah dalam mengartikan istilah iklim dan cuaca. Cuaca dan iklim sering digunakan untuk menggambarkan kondisi udara di suatu wilayah pada saat-saat tertentu. Kedua istilah ini memang serupa, tapi tidak sama. Cuaca menggambarkan keadaan udara harian di suatu tempat tertentu dengan jangka waktu yang relatif sempit dan waktu yang singkat. Iklim menggambarkan kondisi udara tahunan dan meliputi wilayah yang relatif lebih luas. Contoh, Indonesia adalah negara yang beriklim tropis. Dari sekian ratus tahun yang lalu, kondisi ini tidak berubah. Jadi, iklim jangka waktunya lama. Sementara cuaca, Kota Muara II pada hari ini akan dilanda hujan lokal. Artinya, wilayah di luar Kabupaten Muara II, Kota Muara II tidak mengalami hujan karena hujan tersebut hanya bersifat lokal. Itu adalah contoh dari cuaca. Ciri wilayah yang beriklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Di daerah beriklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu musim hujan dan suhu musim kemarau. Kondisi berbeda dengan daerah lintang atau yang beriklim subtropis, yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas. Suhu pada musim dingin bisa mencapai minus 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu pada waktu musim panas dapat mencapai 40 derajat Celcius. Tentu merupakan kondisi udara yang sangat panas apabila sudah mencapai angka 40 derajat Celcius. Nah, anak-anak sekalian, Bapak di sini akan menggambarkan bagaimana skema musim penghujan dan musim kemarau di wilayah Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Musim hujan di Indonesia biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Namun, dapat bergeser jika terjadi perubahan alam seperti perubahan arah angin. Musim hujan di Indonesia disebabkan oleh adanya angin muson barat. Jadi ingat, musim hujan disebabkan oleh angin muson barat. Angin muson barat berasal dari wilayah benua Asia. Perhatikan pergerakan angin yang ada pada gambar, datang dari Samudra Pasifik yang berada di wilayah benua Asia, yang kemudian bertemu dengan udara panas yang berasal dari wilayah Australia. Jadi dapat dikatakan angin muson barat berasal dari benua Asia yang bertekanan lebih tinggi menuju ke benua Australia yang bertekanan rendah. Nah, dari Asia, angin tersebut membawa uap air yang kemudian turun atau jatuh di wilayah Indonesia. Nah, uap air yang dibawa awan tersebut dapat berasal dari lautan atau sumber lain yang menguap, membentuk awan. Air hujan akan turun ke tanah, membasahi sungai dan menjadi lautan. Air tersebut nantinya akan kembali
menjadi uap air untuk membentuk awan. Nah, peristiwa ini merupakan siklus air. Hal ini merupakan siklus air yang akan terus-menerus terjadi. Jadi ini adalah gambar musim penghujan atau bagaimana terjadinya peristiwa musim hujan di Indonesia, yaitu adanya hembusan angin yang bermuatan positif dari wilayah Samudra Pasifik di benua Asia bertemu dengan uap panas yang berasal dari wilayah benua Australia. Selanjutnya kita melihat bagaimana proses terjadinya musim panas. Nah, kebalikan dari musim penghujan, musim kemarau ini terjadi karena adanya gerakan angin yang berasal dari benua Australia atau dari Samudra Hindia yang bermuatan positif menuju ke arah Asia atau Samudra Pasifik. Jadi angin yang membawa uap air dari benua Australia itu bertemu dengan uap panas yang berasal dari Samudra Pasifik, sehingga menghasilkan peristiwa musim kemarau di Indonesia sebagaimana gambar yang tampak pada video ini. Jadi, Bapak harap setelah mempelajari video ini, anak-anak tahu bagaimana peristiwa terjadinya musim hujan dan musim kemarau. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode atau waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Seperti yang kita ketahui, musim kemarau itu terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Sementara dari bulan Oktober sampai dengan bulan April adalah musim penghujan. Yang kedua, iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi, sehingga berpotensi untuk terjadinya hujan. 3. Iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya tingkat curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi, tetapi pada umumnya berkisar antara 2.500 mm per tahun. Nah, perhatikan gambar pergerakan angin muson barat dan angin muson timur berikut ini. Tadi Bapak sudah katakan bahwa angin muson barat ini mengakibatkan musim penghujan, sementara angin muson timur itu mengakibatkan musim kemarau. Angin muson barat ini terjadi pada periode angin muson barat terjadi pada periode Oktober sampai dengan April, di mana tekanan udara yang tinggi di bagian bumi utara dan tekanan udara rendah di bagian bumi selatan, sehingga menimbulkan tiupan angin muson barat dari Asia ke Australia yang menyebabkan curah hujan yang tinggi, air melimpah, dan tanah menjadi subur. Oleh karena itu, peristiwa ini dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mencari sumber penghidupan sebagai seorang petani, yaitu dengan mengolah sawah atau mengolah tanah menjadi wilayah persawahan atau perkebunan. Nah, angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat lautan atau samudra menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan.
Sementara itu, daratan lebih cepat menerima panas. Akibatnya, lautan bertekanan lebih tinggi dibanding dengan daratan. Bergeraklah udara dari lautan ke arah daratan pada saat musim hujan, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Nah, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh sebuah gaya yang disebut dengan gaya Coriolis. Perhatikan arah angin yang ada pada gambar, dia kemudian dibelokkan ke arah kanan. Nah, proses pembelokan ini dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Apa itu gaya Coriolis? Gaya Coriolis adalah gaya semu yang muncul akibat pergerakan atau rotasi bumi dan gerakan nisbi terhadap permukaan bumi. Akibatnya, angin tidak searah dengan gaya gradien dan tidak tegak lurus atau isobar. Gaya Coriolis menyebabkan angin dibelokkan ke kanan dari gaya gradien, tekanan di belahan bumi utara, dan dibelokkan ke kiri di belahan bumi selatan. Nah, begitu pula seperti dengan angin muson timur yang mengakibatkan musim kemarau yang terjadi antara bulan April sampai dengan Oktober, di mana tekanan udara di belahan bumi selatan lebih tinggi daripada belahan bumi utara. Pada saat ini Indonesia akan memasuki musim kemarau seperti sekarang ini. Nah, sekalian, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.